Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan hari ini, dalam kajian motivasi, kami hendak menyampaikan sebuah kisah yang menjadi prolog kajian kita pada kesempatan hari ini. Kisah tersebut diabadikan dalam kitab yang berjudul Khulyatul Aulia, atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Khilyatul Aulia ala Tabaqatil Asfiya, dan juga diabadikan dalam kitab Mujabud Da'wah mengenai sosok yang bernama Sa'id bin Jubair. Dikisahkan sewaktu masih mudanya, Sa'id bin Jubair pernah memiliki seekor ayam jantan, atau yang biasa kita sebut ayam jago, yang selalu berkokok pada waktu-waktu tertentu. Sehingga karena kokoknya ayam itu, Sa'id bin Jubair pun bisa bangun untuk menjalankan sholat malam. Imam Sa'id sangat bahagia dengan suara kokok ayam tersebut, karena dirinya selalu merasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun dan beribadah kepada Allah saat heningnya malam. Hingga pada suatu malam, Imam Sa'id tidak terbangun di malam hari seperti biasanya, hingga datanglah waktu subuh, sehingga menjadikan beliau tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam seperti biasanya. Karena entah mengapa sang ayam jago waktu itu tidak berkokok seperti hari-hari biasanya. Imam Sa'id pun nampak sedih, kecewa, marah, karena malam itu dia tidak bisa menjalankan sholat malam seperti biasanya. Dalam sedih, dalam perasaan kecewa, dan ada rasa marah, akhirnya Imam Sa'id pun bergumam dalam hatinya dan keluar dalam ucapan lisannya, "Ada apa dengannya? Ada apa dengan ayam itu? Kenapa ayam itu tidak berkokok seperti malam-malam biasanya? Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus suara kokoknya ayam itu." Dan seketika itu pula, ayam yang biasanya berkokok, yang begitu istimewa itu pun semenjak dikatai oleh Imam Sa'id, tidak pernah lagi terdengar suara kokoknya, hingga akhirnya ayam itu mati. Melihat kejadian tersebut, ibunda Imam Sa'id lalu berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apalagi yang akan menjadi korban doamu setelah semua yang terjadi ini? Siapa lagi yang akan jadi korbannya?" Melalui kisah itu, ada kisah lain yang semisal dengan kisah tersebut, yakni yang dikisahkan dalam sebuah hadis. Ada seorang wanita kaum Ansor yang kemudian dia melaknat untanya. Melihat dan mendengar sikap wanita itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung berkata, "Khudhu ma'alaiha wa da'ha fa innaha mal'unah." Ambil apa yang dibawa unta itu, tinggalkan dia, sebab hewan itu telah dilaknat. Seketika itu, seakan wanita tersebut wajahnya kusut berdebu,
Ia berjalan di antara manusia, namun tiada satupun yang menghiraukannya. Mengapa Nabi bersikap demikian? Karena beliau telah yakin doa seorang pencaci, doa seorang pelaknat terkabulkan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui dua kisah tadi, kita seolah-olah ditegur dan diingatkan akan betapa bahayanya mencaci maki ataupun melaknat. Bahkan kepada hewan pun kita dilarang mencaci ataupun melaknat, apalagi kepada sesama manusia. Saat kita berkata kotor, berkata jelek, mencaci ataupun melaknat, maka perkataan yang keluar dari lisan itu akan menjadi terwujud. Didawuhkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika ada hamba yang melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Namun pintu-pintu langit akan tertutup untuknya. Lalu dia turun kembali ke bumi. Tapi pintu-pintu di bumi pun juga tertutup untuknya. Ia lalu mengambil jalan ke kanan dan juga mengambil jalan ke kiri. Dan ketika dia tidak mendapatkan tempat, maka ia akan kembali kepada orang yang dilaknat. Itu kalau memang orang tersebut pantas dilaknat. Kalau tidak, ia akan kembali kepada orang yang melaknat. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan menarik yang patut kita jadikan sebuah renungan untuk kita semuanya, yakni janganlah menghina yang kecil, karena yang kecil itu kelak akan bisa menjadi besar. Jangan menghina yang sedikit, minoritas, karena yang minoritas itu kelak akan bisa menjadi banyak atau mayoritas. Jangan menghina orang yang miskin yang sekarang ini, karena boleh jadi suatu saat nanti si miskin itu akan menjadi orang yang kaya dan pemurah. Jangan pula merendahkan tukang kayu, karena boleh jadi si tukang kayu itu kelak akan menjadi raja. Dalam sebuah syair dikatakan, kita kerap menyalahkan zaman ini, sedangkan aib sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Tiada satupun aib yang ada pada zaman kita ini, kecuali itu ada dalam diri kita sendiri. Kita kerap mencerca zaman ini tanpa rasa bersalah. Seandainya zaman mengerti menyampaikan kata, tentulah ia akan mencaci kita kembali. Si serigala tiadalah pernah memakan daging rekannya, sedangkan kita kerap kali makan daging sesama diri sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, hakikatnya kita tidaklah berdiri di atas kedua kaki kita, namun kita sebenarnya berdiri di atas hati kita. Karena itu, kata-kata yang baik akan meninggikan dan memuliakan derajat kita hingga ke langit, laksana burung yang terbang ke angkasa. Sedangkan kata-kata yang buruk yang kita ucapkan akan mengubur diri kita, bahkan nama kita, hingga ke dalam tanah, laksana kematian yang dikubur dalam-dalam. Perkataan, sikap, dan kerentek hati kita ibarat bola bekel. Ketika bola bekel itu dipantulkan dengan keras ke atas, maka akan dengan keras pula kembali ke tanah. Begitupun sebuah perkataan, sikap, dan kerentek kita.
Bila itu baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita dan juga kepada keturunan kita. Namun bila itu buruk, kotor, dan jelek, maka keburukan, kekotoran, dan kejelekan itu akan kembali pada diri kita dan keturunan kita. Karena itu para pendengar yang dirahmati Allah, jagalah lisan, karena lisan akan dapat mengangkat derajat seseorang dan juga dapat menjatuhkan serta menjadikannya hina, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian motivasi ini dapat menjadikan renungan untuk kita semuanya agar berhati-hati dalam berucap, bersikap, berkerentek, baik itu kepada sesama maupun kepada ciptaan Allah lainnya. Kalaupun seandainya kita tidak dapat menjaga ucapannya, kita tidak bisa berkata dengan baik, maka kunci terbaik, jalan terbaik, solusi terbaik adalah diam. Diam bukan berarti tidak bisa bicara, namun diam menunjukkan kehati-hatian dalam bicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.